harga, pohon tomat kena hama, jengkeh pun tidak berbunga, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Selamat pagi, Civitas Akademika UKSW yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam kebaktian online Senin pagi pada hari ini yang akan bertemakan tentang lingkungan hidup. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu dan merefleksikan sesuai dengan kondisi kami sebagai umat-Mu pada saat ini. Di dalam pemahaman kami, pembelajaran kami, kehidupan kami berkaitan dengan lingkungan hidup, tentang bumi yang sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan. Mampukan kami semua memahami pengertian firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut berita firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Para mahasiswa, Ibu, Bapak, dosen, dan alumni dimanapun berada, marilah kita bersama-sama mengawali pembacaan firman Tuhan ini dari 3 ayat yang terambil dari Kejadian pasal 6, ayatnya yang ke-5, 11, dan 13. Tentang waktu air bah dan Nabi Nuh. Saya akan bacakan ketiga ayat tersebut. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya lompati ayat-ayat berikutnya, kita baca ayat yang ke-11. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan ayat berikutnya, pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Para mahasiswa, ibu dan bapak yang berbahagia, renungan firman Tuhan tentang lingkungan hidup yang mengambil contoh peristiwa air bah pada waktu zaman Nabi Nuh akan saya paparkan, uraikan di dalam 4 bagian. Kejadian yang terjadi pada waktu zaman Nabi Nuh tidak berdiri sendiri. Jadi kita akan mempelajari yang pertama dimulai dengan waktu interaksi generasi Adam dengan bumi.
Yang kedua, anak dari Adam, yaitu waktu interaksi generasi Kain dengan lingkungan, dengan buminya. Yang ketiga, dari ayat yang tadi telah kita baca, interaksi generasi Nuh, orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh dengan bumi. Dan yang keempat adalah interaksi generasi pasca Nabi Nuh dan termasuk kita pada saat zaman ini dengan bumi dan lingkungan kita. Marilah kita memulai dari yang pertama. Oh ya, sebelum itu kita bertema lingkungan hidup ini dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional yang umumnya diperingati pada setiap tanggal 5 Juni. Dan itu pertama kali oleh PBB pada tahun 1974, 5 Juni hingga sekarang. Sebagai kepedulian masyarakat global terhadap masalah lingkungan hidup yang semakin lama semakin serius, membutuhkan banyak perhatian dan kerjasama. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, interaksi generasi Adam dengan bumi. Saya mulai dengan membacakan dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-6 ayat sampai dengan 7. Mengingat kembali kita bagaimana manusia Adam itu diciptakan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita melihat kembali firman Tuhan, manusia dibentuk dari unsur bumi, yaitu tanah, debu tanah, dan unsur dari Allah sendiri, nafas hidup dari Allah. Dengan tujuan utama sebagaimana dijelaskan tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas manusia, tugas Adam hingga kita sekarang ini adalah mengusahakan, mengembangkan, merawat dan memelihara taman itu. Sesungguhnya taman kehidupan milik Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia pertama, Adam, kita baca dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, uraian lengkap firman Tuhan tentu ibu, bapak, saudara mahasiswa bisa membaca lebih lengkap di tempat masing-masing. Dan kita lihat peristiwa pertama terkait dengan lingkungan hidup dengan bumi kita ini telah ada sejak Adam waktu diciptakan. Sejak Adam memulai hidupnya pertama, dikatakan terkutuklah bumi karena engkau. Mengapa? Karena Adam tidak mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Adam lebih fokus mengurus dirinya sendiri dibanding mengurus taman kehidupan milik Allah. Dia lebih fokus kepada asal atau unsur kematian, yaitu debu tanah. Dan dia mengabaikan unsur yang dari Allah sendiri, yaitu nafas kehidupan Allah. Bahkan di dalam pohon kehidupan yang dilarang pun, pohon tentang pengetahuan baik, Adam kelihatannya generasi manusia pertama Adam tidak mau menjadi pekerja dan pemelihara.
tetapi bahkan mau menjadi pemilik taman kehidupan tersebut. Mengingkari panggilan dan tujuannya sebagai pekerja dan pemelihara taman, dan lebih cenderung ingin menjadi di atasnya dari itu yang mau mengalahkan Allah sendiri. Itulah manusia pertama yang dia alami bersama dengan lingkungannya pada waktu itu. Kemudian kita melihat bagaimana Kain sebagai anak Nabi Adam, bagaimana dia berinteraksi dengan bumi dan lingkungan sebagaimana Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Para mahasiswa, ibu dan bapak yang berbahagia, kalau tadi pada waktu zaman Adam dikatakan tanah terkutuk. Kemudian pada bagian Kain kita lihat tanah terkutuk yang berdarah. Ada tambahan atribut. Kemudian dijelaskan bahwa produktivitas tanah akan menjadi berkurang, tidak maksimal lagi. Dan manusia karena keterbatasan lingkungan dan tanah itu mencari tanah yang lebih produktif sehingga mengembara. Di dalam Kejadian 4 ayat 7 dikatakan demikian firman Tuhan kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebagaimana pelajaran yang kita terima sejak kita sekolah minggu, remaja, dewasa, hingga sekarang, kita melihat bahwa bagian firman Tuhan ini bukanlah Tuhan melakukan seleksi atau kompetisi antara Kain dan Habil. Bisa dua-duanya pun diterima persembahannya. Tetapi Kain bukanlah pekerja dan pemelihara bumi yang bersungguh-sungguh. Karena dia tidak memberi yang terbaik kepada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Beda dengan adiknya Habil. Dan juga muka Kain yang tidak berseri, atau boleh kita bilang cemberut begitu, terpaksa bekerjanya, terpaksa mempersembahkan korban bakaran. Maka muka Kain yang tidak berseri ini kita bisa tafsirkan menunjukkan tidak ada sukacita dalam pelayanan, care. Tuhan meminta manusia menjadi pemelihara taman kehidupan. Tidak hanya bekerja, memelihara berarti ada empati, ada perasaan, ada sapaan terhadap isi alam semesta itu. Khususnya kepada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Bukan karena pekerjaan saja. Kinerja Kain dalam mengusahakan dan memelihara kehidupan akhirnya tidak diterima oleh Allah. Karena dia tidaklah sebagai pekerja dan pemelihara kehidupan yang bekerja dan memelihara dengan bersungguh-sungguh. Dan sampailah kita ke bagian yang ketiga. Generasi Nuh. Kalau tadi tanah terkutuk pada waktu Adam, tanah terkutuk yang berdarah pada waktu Kain, dan pada waktu Nuh, manusia yang hidup sejaman dengan Nabi Nuh, dikatakan firman Tuhan, kejahatan manusia besar di bumi.
dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada peningkatan kadar berlawanan dari perintah dari firman Tuhan dari Allah sendiri. Kita bisa berpikir pada saat itu mungkin penduduk masih sedikit. Lingkungan masih memiliki daya tampung yang cukup, carrying capacity kita kalau yang di ilmu lingkungan biologi. Tidak banyak. Tetapi kenapa Tuhan bilang bumi itu telah rusak? Kejadian 6 ayat 11. Yang kita bisa pahami di sini adalah meskipun penduduk pada saat tersebut masih sedikit, alam masih cukup, tetapi standar kerusakan bumi menurut Allah tidak sama dengan menurut manusia. Allah melihat hati umatnya, hati umat yang dipercayakan untuk pekerja dan pemelihara taman kehidupan. Dan seperti sudah kita banyak sering mendengar, telah berujung pada segala yang bernyawa di bumi dikuasai oleh air bah dan binasa. Kecuali segala yang hidup yang masuk ke dalam bahtera yang disiapkan oleh Nabi Nuh atas firman Tuhan sendiri. Maka telah terjadi peningkatan dari tanah terkutuk menjadi tanah terkutuk berdarah. Tanah terkutuk berdarah yang binasa, yang membinasakan. Kita lihat generasi hidup manusia yang mencoba meninggalkan perjanjian setia dengan firman, dengan Tuhan sendiri. Akan terjadi peningkatan eskalasi di dalam kehidupan rohaninya dan juga di dalam perawatan terhadap alam dan lingkungan. Generasi manusia zaman Nuh sudah tidak bersungguh-sungguh menjadi pekerja dan pemelihara bumi, tetapi telah berbuat kejahatan dan kekerasan yang meningkat terhadap sesamanya waktu itu dan terhadap bumi sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa saat ini kita bisa katakan eksploitasi terhadap sesama manusia dan sumber daya alam. Itulah pada waktu generasi ketiga Nuh. Dan Tuhan melihat ada yang istimewa pada Nuh. Sehingga pada waktu zaman Nuh kita lihat bahwa saya bacakan dari Kejadian 8 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 8 ayat 20 setelah peristiwa air bah. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nuh hidup tidak sama cara hidupnya dengan orang sejamannya. Nuh hidup dalam doa pergaulan yang dekat dengan Allah. Bahkan nama Nuh itu oleh Lamek yaitu ayah Nuh, Kejadian 5 ayat 29 bermakna penghiburan dalam susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Asal usul dari Nuh Lamek adalah Set, bukan keturunan Kain. Jadi yang berdosa tidak dipakai oleh Allah untuk alur keturunannya untuk memperoleh berkat dan pemulihan dari Allah. Tetapi adalah dari Set, kemudian melalui 10 generasi, 10 turunan hingga mencapai Lamek dan
Nuh. Hanya karena hati Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, orang yang benar. Dan kita bisa melihat Nuh adalah pekerja taman kehidupan yang benar menurut Allah. Karena Nuh membangun bahtera sesuai kehendak Allah. Dia adalah pekerja yang baik. Dia pekerja taman kehidupan. Di mana Tuhan sendiri sebagai pencipta dan pemiliknya. Nuh juga adalah pemelihara yang baik. Tentu selama beberapa puluh hari, 40 hari air bah dan masih beberapa puluh hari, ratus hari setelah sampai kering. Nuh memelihara hewan-hewan, pasangan hewan-hewan di dalam bahtera itu. Jadi Nuh adalah pekerja dan pemelihara taman kehidupan yang baik. Yang mensukacitakan hati Tuhan. Tetapi lebih dari itu semua, Nuh adalah penyembah. Begitu setelah bencana selesai, dia mendirikan mezbah. Dia tidak bersukacita untuk dirinya dan keluarganya. Hal yang pertama yang dia lakukan setelah bumi menjadi kering adalah dia mendirikan mezbah. Kemudian Nuh adalah penerima janji Allah. Tidak ada air bah lagi dengan tanda pelangi. Itulah perjanjian kekal Allah kepada Nuh dan kepada keturunannya, termasuk kita saat ini. Dan Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan tumbuhan bumi menerima berkat Allah. Pemulihan telah terjadi. Jadi Tuhan tidak memusnahkan, tetapi menegur manusia dan kehidupan yang pada saat itu tidak benar kepada sesamanya dan kepada bumi lingkungannya. Dan akhirnya kita sampai kepada suatu rangkuman dari 4 generasi tadi. Kita bisa melihat, merefleksikan. Sesungguhnya degradasi bumi secara moral telah terjadi sejak Adam dan berlanjut dari generasi ke generasi. Hingga Allah memulihkan, memperbarui perjanjiannya dengan Nuh. Kita lihat contoh Adam yang lebih banyak ditampilkan dalam firman Tuhan berdebat dengan Allah. Kain yang memberontak terhadap Allah. Generasi zaman Nabi Nuh yang tidak bergaul, tidak mengingat Allah, tidak menyembah Allah. Kecuali Nuh dan keluarganya. Di dalam Yesaya 24 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Tuhan tidak memperlakukan lingkungan terlepas dari kehidupan manusianya. Karena manusianya menerima kepercayaan, amanah untuk menjadi pekerja dan pemelihara bumi. Pemulihan bumi terjadi pada waktu Nabi Nuh karena Nuh hidupnya bergantung kepada Allah. Membangun mezbah setelah bencana, dia mempersembahkan korban, menerima perjanjian abadi, dan menerima berkat-berkat dari Allah sendiri. Marilah kita mencontoh hidup, sikap Nuh menjadi pekerja di bumi untuk kehidupan kita. Jadi ada 3 hal di sini. Pekerja, pemelihara, dan penyembah. Pekerja lebih banyak fokus untuk kita masing-masing pribadi dan masing-masing keluarga. Kita bekerja untuk memperoleh penghasilan, menghidupi kehidupan kita dan keluarga. Pemelihara, kita lihat bahwa keluarga yang lain, rekan kita yang lain juga memerlukan kehidupan dan penghidupan yang sama. Maka dikenallah di dalam ilmu lingkungan dan ekologi
melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Jadi keadilan antar generasi. Berpikir panjang, tidak hanya kita nikmati sendiri. Jadilah kita pemelihara bumi yang baik. Jadi kalau tadi pekerja untuk diri sendiri, pemelihara kepada sesama kita manusia, dan yang ketiga mencontoh Nuh sebagai penyembah, penerima janji, dan penerima berkat Allah. Jadi lingkungan tidak ditafsirkan sebagai benda mati, tetapi di mata Allah interaksi manusia dengan bumi. Dia sebagai pekerja, manusia sebagai pemelihara umat percaya, dan umat percaya yang menyembah dan menerima janji Tuhan. Untuk kehidupan kita di hadapan Allah. Mazmur 33 ayat 5, ayat yang terakhir saya bacakan. Pemazmur memuji Tuhan. Demikian. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amanah Tuhan. Bumi menjadi tempat kesaksian kasih setia Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya benar-benar hidup kita sampai saat ini telah menjadikan lingkungan kita sebagai tempat kesaksian bumi menceritakan kasih setia Tuhan? Ataukah orang-orang pada zamannya yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan dan kutuk di satu sisi, berkat Tuhan sisi yang lain? Puji Tuhan kalau kita telah mempelajari Nuh mencontohkan sikap, contoh hidup di tengah bencana. Tidak seperti orang pada zamannya, tetapi bergaul dengan Allah, setia pada perjanjian dengan Allah, menerima berkat, dan akhirnya menjadi saksi di bumi. Bahwa bumi ini adalah tempat kesaksian kasih setia Tuhan. Dan untuk yang hidup masih dalam kejahatan dan kekerasan dan kutuk, untuk dipulihkan kembali bersama-sama dengan Tuhan sebagai empunya kehidupan. Demikian firman Tuhan, dan kita yang hidup sebagai warga UKSW, kita mempelajari banyak teori, praktek tentang lingkungan hidup. Sebagai duta lingkungan, kita berusaha menyelamatkan kondisi bumi pada zaman ini. Pencemaran plastik, radioaktif, itu yang kimiawi, belum termasuk yang COVID. Tetapi sebagai umat percaya, kita telah diberikan contoh. Kita perlu mempelajari pengetahuan itu, mempraktekkan, menelitinya. Tetapi marilah pulihkan diri kita, pulihkan sesama kita, dan sama-sama kita pulihkan bumi dan lingkungan ini, agar semua yang percaya bersukacita melihat kasih setia Tuhan di sekitar kampus kita dan sekitar kita masing-masing. Demikian penyampaian firman Tuhan, renungan untuk kita semua Civitas UKSW yang berbahagia. Mari kita akan berdoa syafaat bersama. Saya pimpin. Tuhan, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu tentang Nabi Nuh yang mencontohkan kesetiaan pada janji Allah, hidup tidak tercemar pada zamannya, menantikan pemulihan hanya dari-Mu, dan oleh karena iman percaya dan perbuatannya, umat manusia dipulihkan. Tidak hanya kehidupannya di bumi, tetapi boleh berlanjut kepada keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, hingga Engkau, ya Allah, Tuhan Yesus Kristus,
hadir pada kedatangan-Mu yang pertama di muka bumi ini. Dan berkat Tuhan, pengajaran dari Tuhan masih berlanjut hingga saat ini. Ajarkan kami sebagai masing-masing umat percaya untuk melihat hidup kami. Apakah kami sudah menjadi pekerja dan pemelihara lingkungan di mana kami berada. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami belum melakukan sebagaimana kehendak-Mu. Biarlah kami memelihara lingkungan, bukan karena itu menjadi tugas dan kewajiban, tetapi kami juga bersuka cita, care, peduli kepada sesama. Kami boleh bersuka cita karena orang lain di sekitar kami memiliki lingkungan tempat tinggal yang nyaman, yang aman. Dan kami bersama-sama dapat memuliakan Allah, menjadikan kampus kami yang kami cintai, Universitas Kristen Satya Wacana, baik yang ada di Salatiga maupun para alumni yang tersebar di banyak penjuru tempat, boleh membawa kehadiran Allah dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk kampus kami, khususnya di dalam situasi COVID saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menghadirkan hikmat kepada kami semua. Kepada pimpinan kami, pada pemerintah kami baik dari pusat hingga daerah. Untuk dengan hikmat, kebijaksanaan dan upaya sehingga dapat melindungi kami, para warga masyarakat. Berkatilah para tenaga medis yang telah berjuang, bahkan sebagian telah berpulang ke hadirat-Mu, telah berkorban. Dan kami sebagai orang yang terlayani, biarlah kami menjaga hidup dan kesehatan kami. Kami berdoa untuk mereka, para tenaga medis dan relawan, baik keluarga untuk yang sudah meninggal maupun yang masih sakit, masih mengisolasikan diri. Biarlah kami semua boleh dipersekutukan dalam kebersamaan untuk tidak saling menyalahkan, tetapi hidup dengan saling mengasihi di antara kami. Dan juga untuk pembelajaran di kampus. Kalau pada saat ini kami berada di tengah-tengah semester antara, untuk semua pembelajaran online, Tuhan ajarkan kami disiplin, baik mahasiswa maupun kami sebagai dosen di dalam mengikuti jadwal dan isi perkuliahan. Tetap mempelajari, tetap belajar dengan penuh sukacita dan penuh sungguh-sungguh. Dan kami sebagai anggota keluarga, jikalau kami memiliki kekeliruan, kesalahan kepada orang tua, kakak atau adik, atau sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, sama seperti Tuhan mengajarkan, pulihkanlah hati kami, sehingga kami dimampukan menjadi pekerja dan pemelihara taman kehidupan-Mu. Dan akhirnya Tuhan berkati kampus kami UKSW ini menjadi sarana, menjadi bukti kasih setia Tuhan di muka bumi, khususnya di Indonesia ini, melalui kami Civitas, khususnya para alumni yang telah tersebar seluruh penjuru tanah air, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan bahwa kami berada di dalam satu tempat untuk menghadirkan kasih setia Tuhan di tengah, di dalam masa sebagian orang yang dengan kekerasan merusak bumi dan lingkungan. Berikan kami kemampuan dan hikmat sehingga kami benar-benar menjadi utusan Tuhan di dalam pemulihan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan kami pada minggu ini, untuk segala proses perkuliahan, administrasi, perkantoran, dan juga kehidupan kami menjaga kesehatan pribadi kami masing-masing. Kami percaya bahwa dengan bimbingan dan berkat-Mu,
kiranya kami dapat dengan sukacita dan sehat melalui minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para mahasiswa yang berbahagia, ibu, bapak, dosen yang saya kasihi, marilah sebelum kita undur dari kebaktian ini, kita menerima berkat dari Tuhan untuk hidup kita pada hari-hari dan minggu ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Kukuhkan niat, bulatkan tekad, membangun jiwa, mencintai bumi, tanam bersama cita mulia, menjaga warisan bumi. Satukan langkah, teguhkan jiwa, berjuang terus, selamatkan bumi, damai, bahagia, dan sejahtera, terwujud bumi lestari. Semoga kita tetap semangat, pelihara bumi kita. Semoga kita terus bersatu, mencintai bumi kita. Kukuhkan niat, bulatkan tekad, membangun jiwa, mencintai bumi, tanam bersama cita mulia, menjaga warisan bumi. Satukan langkah, teguhkan jiwa, berjuang terus, selamatkan bumi, damai, bahagia, dan sejahtera.